Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang syirik ya. Kemarin dijelaskan bahwa wa a'zamu ma naha anhu syirku, dan sebesar-besar larangan yang Allah larang adalah syirik ya. Dan syirik itu adalah da'watu ghairihi ma'ahu, berdoa atau beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Azza wa Jalla dan janganlah sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Artinya di sini setelah perintah ibadah, ya, setelah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, Allah pun memberikan larangan agar tidak beribadah kepada yang lainnya gitu. Jadi menjauhi kesyirikan merupakan ya bentuk usaha atau sebab ya atau bentuk usaha untuk merealisasikan tauhid ya. Karena tidak akan bisa seorang mewujudkan tauhid, mewujudkan ibadah hanya kepada Allah tanpa menjauhi kesyirikan, gak bisa ya. Jadi seorang yang betul-betul ingin memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun harus menjauhi kesyirikan. Dan untuk menjauhi kesyirikan, maka dia harus tahu apa itu syirik, apa saja perbuatan-perbuatan syirik, atau apa itu pengertian syirik, kemudian pembagiannya, hukum-hukumnya, dan seterusnya. Maka tidak cukup bagi kita mempelajari tentang rukun iman, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat dan seterusnya, kemudian berhenti tanpa mempelajari apa-apa yang bisa membatalkan rukun-rukun iman tersebut, ya, yaitu dari kesyirikan dan kekufuran, ya. Makanya di sini Allah mengatakan wa'budullaha. Apakah selesai? Enggak. Sembahlah Allah. Apakah berhenti? Tidak. Wala tusyriku bihi syai'a. Kalau konteksnya atau lafaznya hanya wa'budullaha dan sembahlah Allah, maka orang-orang musyrik zaman dahulu juga menyembah Allah, gitu kan? Kalau begitu selesai, saya akan menyembah Allah, itu. Kan ini perintahnya, dan sembahlah Allah. Saya menyembah Allah, walaupun saya menyembah yang lain, tapi saya menyembah Allah. Dan ini sudah sesuai dengan perintah, gitu. Ternyata tidak. Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'a. Kalau kamu betul-betul menyembah Allah, maka jangan kesekutukan Allah. Kenapa? Karena di situ ada larangan wala tusyriku bihi syai'a. Artinya janganlah kamu juga menyembah kepada yang lain. Kamu berdoa kepada Allah, tapi kamu juga berdoa kepada yang lain. Ya. Kamu menyembelih untuk Allah, kamu juga menyembelih untuk yang lain. Ya. Jangan seperti itu, ya. Jadi ini beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, ini seperti dua sisi mata uang, ya. Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, ya. Yang satunya perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, yang satunya larangan atau larangan untuk terjatuh dalam kesyirikan atau perbuatan syirik, ya. Di sini kalimat, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalimat syai'an di sini artinya sesuatu, ya. Syai'an. Ini memberikan faidah keumuman. Wa la tusyriku bihi syai'an. Sesuatu apapun. Ini memberikan faidah apa? Keumuman. Nakiroh. Nakiroh itu kan umum, ya. Karena ini adalah ism nakiroh yang datang dalam konteks larangan, ya. Ism nakiroh yang datang dalam konteks larangan maka memberikan faidah keumuman. Jadi apa saja, ya. Wala tusyriku bihi syai'a. Maka janganlah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apakah itu malaikat yang dekat, ya, malaikat yang dekat dengan Allah, ataupun malaikat ataupun nabi yang diutus. Dengan malaikat yang dekat dengan malaikat yang dekat dengan Allah dan nabi yang diutus saja enggak boleh, ya, kita menyekutukan Allah dalam ibadah, apalagi dengan benda-benda, bintang-bintang, bebatuan, ya, kuburan dan semacamnya, atau orang yang mati.
Ya. Apa saja. Ya. Syai'an, ya. Kemudian juga kalimat la tusyriku ini juga memberikan faidah keumuman, umum juga la tusyriku, ya. Yakni dia adalah fiil yang mengandung masdar nakirah. Fiil yang mengandung masdar nakirah. Aslinya bagaimana? Aslinya la tusyriku, ya. La tusyriku syirkan, ya. La tusyriku syirkan. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan kesyirikan, ya. La tusyriku syirkan, ya. La tusyriku syirkan, ya. Maksudnya apa? La tusyriku syirkan, maksudnya janganlah kalian berbuat syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, ya. La tusyriku, ya. Janganlah kalian menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan, ya, dengan apapun dalam bentuk syirik apapun. Ya, la tusyriku syirkan, ya. Janganlah kalian menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan bentuk syirik apapun, dengan sesuatu apapun. Nah, di sini berarti mengandung dua keumuman, ya, dua keumuman, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku, ya, memberi faedah keumuman. Wa la tusyriku di sini bentuk syirik apapun, ya. Baik itu syirik akbar, ya, syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tidak nampak, syirik jali yang nampak, dan segala bentuk syirik lainnya. Ini la tusyriku bihi, ya, syirkan, ya. Dan kemudian wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Dengan apapun. Janganlah kalian menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan bentuk syirik apapun dan dengan sesuatu apapun. Itu maknanya begitu. Ya, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ya. Kemudian fa idza qila laka mal usulu salasah allati yajibu al insan ma'rifatuha. Kemudian jika dikatakan kepadamu apa tiga landasan utama yang wajib atas manusia untuk mengetahuinya, faqul, maka katakan tiga landasan utama itu adalah ma'rifatul abdi rabbahu, ya, pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya, wa dinahu, dan tentang agamanya, wa nabiyahu, dan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini sebelum masuk pada pembahasan inti daripada kitab ini, penulis kembali mengisyaratkan bahwa risalah ini ditulis oleh Syekh, ya, sebagai risalah termudah yang dapat dipahami oleh kalangan manusia secara umum, ya. Karena beliau menuliskan dalam bentuk global, ya, tidak secara rinci, ya. Dalam istilah syariat, tiga landasan ini, yaitu mengenal Tuhannya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya, disebut dengan fitnah kubur, atau tiga pertanyaan atau tiga ujian kubur, ya. Jadi ketika seorang meninggal, ya, maka inilah tiga pertanyaan yang akan dia hadapi, ya. Man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, ya. Sebagaimana, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, ya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Sesungguhnya kuburan itu adalah manzilah yang pertama, atau persinggahan yang pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Siapa yang selamat darinya, maka yang berikutnya akan lebih mudah. Nah, di sini, ya, kita mengenal agama kita mengenal nabi kita mengenal Allah Azza wa Jalla, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, nabi kita dan Islam, kemudian kita amalkan, maka insyaallah kita akan selamat, ya, kita akan selamat dan kita akan bisa menjawab tiga pertanyaan, ya, mungkar dan nakir tersebut, ya. Setiap mukmin akan bisa menjawab ini. Adapun orang kafir dan munafik, maka mereka tidak akan bisa menjawabnya, dan setiap kali mereka ditanya man rabbuka, mereka menjawab ha la adri, ya. Sami'tu nas yaqulun syai'an faqultuhu, saya enggak tahu, saya mendengar manusia mengatakan ini, maka aku pun ikut mengatakan. Jadi hanya ikut-ikutan saja, ya. Saya mendengar mereka mengatakan demikian,
Aku pun mengatakan demikian. Ya walaupun mereka di dunia mereka hafal ya jawaban dari 3 pertanyaan tersebut, tapi karena tidak ada keimanan dalam hati mereka, maka Allah buat mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Dan ketika seorang tidak mampu untuk menjawabnya, maka orang kafir ini akan mendapatkan azab kubur sampai tegaknya hari kiamat. Adapun seorang muslim yang mendapatkan azab kubur, maka dia akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Ya, bisa jadi kemudian dia mendapatkan doa dari kaum muslimin atau mungkin anaknya atau mungkin saudaranya, maka kemudian azab kubur itu bisa berhenti, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di alam barzakh hanya ada dua, yaitu nikmat kubur atau azab kubur, ya. Dan itu hak, itu benar. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur dalam doa kita setiap akhir tasyahud itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berlindung dari 4 hal ini. Hendaknya ini jangan ditinggalkan ya, karena ini ya sangat penting untuk keselamatan kita kelak di alam barzakh. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.